Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noni Putri Dewi, penyuluh agama Islam fungsional Kabupaten Solo. Suatu ketika Rasulullah meminta dibacakan Al-Quran kepada salah seorang sahabat beliau yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Wahai Abdullah ibnu Mas'ud, tolong bacakan Al-Quran untukku. Abdullah ibnu Mas'ud terkejut. Wahai Rasulullah, apakah aku akan membacakan Al-Quran untuk orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran? Kata Rasulullah, aku ingin mendengarnya dari lisanmu. Ternyata teman-teman, Abdullah ibnu Mas'ud ini mempunyai keistimewaan di sisi Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah ingin sekali mendengarkan Al-Quran keluar dari lisan Abdullah ibnu Mas'ud ini. Suatu ketika Rasulullah juga pernah meminta tolong kepada Abdullah ibnu Mas'ud ini untuk mengambilkan ranting pohon siwa. Ketika Abdullah ibnu Mas'ud ini memanjat pohon siwa tersebut, maka terlihatlah oleh sahabat yang lain kaki Abdullah ibnu Mas'ud ini yang kecil lagi hitam. Tertawa sahabat yang lain, tapi Rasulullah marah. Jangan kalian tertawakan, kata Rasulullah. Seandainya ditimbang kaki Abdullah ibnu Mas'ud ini dan di sisi timbangan yang lain diletakkan bukit Uhud, kata Rasulullah, maka di sisi Allah kaki Abdullah ibnu Mas'ud ini lebih berat timbangannya. Begitu ternyata kemuliaan Abdullah ibnu Mas'ud ini. Allah memuliakannya, Rasulullah memuliakannya. Padahal secara fisik Abdullah ibnu Mas'ud ini tidaklah mempunyai kelebihan apa-apa. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan bahwa berdirinya Abdullah ibnu Mas'ud ini sama dengan duduknya Umar. Coba kita kebayangkan. Apa artinya? Abdullah ibnu Mas'ud ini bertubuh kecil, kurus, hitam, rambut tagak-tagak loh. Tapi ternyata di sisi Allah dan Rasulnya, Abdullah ibnu Mas'ud ini mempunyai nilai yang sangat istimewa. Apa rahasianya, sahabat? Ternyata rahasianya adalah Al-Quran. Ternyata Abdullah ibnu Mas'ud ini mulia karena Al-Quran. Bacaan Al-Quran beliau yang sangat merdu, yang lahir dari lubuk hati, yang dijiwai, ditadaburi, sehingga juga menyentuh hati Rasulullah. Maka ketika Abdullah ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran untuk Rasulullah, sampai pada salah satu ayat surat Al-Baqarah, Rasulullah menyuruh berhenti. Berhenti wahai Abdullah ibnu Mas'ud. Rasulullah sudah tidak tahan lagi untuk menangis. Rasulullah menangis sejadi-jadinya sehingga Rasulullah pingsan. Apa ayat yang Abdullah ibnu Mas'ud baca? Ayat yang menerangkan bahwa nanti Rasulullah akan menjadi saksi untuk seluruh umat manusia. Begitu dihayatinya oleh Abdullah ibnu Mas'ud ini ketika membacakan, sampai juga di hati Rasulullah, sehingga Rasulullah begitu berat menahan beban apa yang dibacakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud ini. Begitulah sahabat, seseorang akan menjadi mulia dengan Al-Quran. Termasuk juga adalah Lailatul Qadar, juga salah satu kemuliaannya disebabkan oleh Al-Quran. Sebagian ulama menyampaikan bahwa bulan Lailatul Qadar itu mulia karena di malam itu diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi mulia juga karena di dalam bulan itu diturunkan Al-Quran. Sehingga kemuliaannya, semarak kemuliaannya sampai saat ini masih kita rasakan. Malam Lailatul Qadar itu masih ada sampai sekarang. Maka sahabat sekalian,
Di 10 Ramadan terakhir ini, mari kita isi hari-hari Ramadan kita dengan Al-Quran. Siang dan malam kita dengan tilawah Al-Quran. Kita khatamkan Al-Quran. Bagi yang mampu 3 kali, 2 kali, 4 kali silahkan. Karena dalam riwayat para ulama ternyata mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai 1 hari itu 1 kali khatam. Itu Imam Syafi'i. Sehingga dalam 1 bulan Ramadan itu Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran 30 kali. Masya Allah. Semoga kita ada upaya untuk meniru orang-orang mulia tersebut. Karena kata ulama, jika kita ingin meniru orang-orang mulia, tidak pun kita akan pernah sampai menyamai mereka. Usaha kita untuk meniru mereka itu sudah dipandang sebagai sebuah kemuliaan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.